Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan Wallace Trader Channel. Kali ini saya akan men-sharingkan post trading strategi dengan metode ASIS Gagap, tentunya dengan menggunakan bot XU saham IDX. Sebelum kita mulai, teman-teman diharapkan membaca disclaimer ini dulu untuk menghindari salah paham ya, teman-teman, dan peringatan ini. Oke, apa itu strategi ASIS Gagap? Ini singkatan dari analisis gap down dan gap up ya. Lalu gap itu sendiri adalah celah kosong di dalam chart yang timbul akibat adanya lonjakan harga yang terjadi karena tidak ada transaksi pada level harga tersebut. Gap sendiri bisa terjadi dalam dua kondisi, yaitu gap down, artinya ini terjadi lonjakan harga saat pembukaan meninggalkan harga terendah sesi sebelumnya, atau harga open ya pada hari yang bersangkutan itu di bawah harga close candle sebelumnya ya, hari sebelumnya. Ini yang dinamakan gap down. Sedangkan gap up artinya terjadi lonjakan pada harga pembukaan sesi berikutnya sehingga terjadi kesenjangan jarak dengan harga tertinggi sesi sebelumnya. Nah, ini yang dimaksud dengan gap up ya teman-teman, di mana harga open candle terakhir ini lebih tinggi dari harga close ataupun harga tertinggi dari candle sebelumnya. Ini saya ambil dari sumbernya republicinvestor.net ya. Kalau teman-teman ingin membaca artikel lebih lanjut, bisa mengetikkan ini di browser teman-teman. Gap bisa timbul karena order beli ataupun order jual dalam jumlah besar pada saat di luar waktu perdagangan normal. Gap up menunjukkan dorongan beli yang tinggi atau optimis, sedangkan gap down menandakan tekanan jual yang kuat. Terdapat 4 jenis gap, yaitu yang pertama, common gap. Ini yang paling sering terjadi dan kurang penting ya teman-teman. Tidak didukung oleh peningkatan volume yang signifikan. Dan ciri yang ketiga adalah celah pada gap tersebut sering tertutup kembali dalam tempo yang relatif cepat, biasanya kurang dari 1 minggu. Lalu yang kedua adalah breakaway gap. Ini disebut gap yang solid dalam melepaskan diri atau breakaway dari level penting di dalam sebuah chart. Misalnya level support, resisten, trend line, channel line, ataupun level konfirmasi adanya pembentukan chart pattern ya. Ciri yang kedua adalah didukung peningkatan volume yang signifikan. Sedangkan yang ketiga, cirinya adalah celah gap jarang tertutup kembali. Breakaway gap patut diawasi sebagai sinyal bullish ataupun sinyal bearish yang penting. Gap yang ketiga adalah runaway gap. Digambarkan sebagai gap melarikan diri atau runaway di tengah-tengah sebuah tren yang sedang berlangsung, pertanda meningkatnya intensitas pada tren tersebut. Yang keempat adalah exhaustion gap atau gap tanda kelelahan exhaustion yang sering terjadi setelah rally panjang atau mendekati klimaks dari sebuah uptrend. Pergerakan gap harus diiringi dengan volume yang menipis. Di dalam trading, gap saham ini sering dianggap sebagai hutang ya, karena celah harga tersebut cepat atau lambat akan ditutup oleh candle berikutnya dalam jangka pendek. Namun demikian, tidak selamanya suatu gap itu akan tertutup oleh candle berikutnya ya. Untuk melihat kemungkinan tertutup atau tidaknya gap, itu bisa dilihat dari sejarah chart pergerakan saham sebelumnya. Trader bisa melihat gap sebagai suatu titik support atau resisten. Secara psikologis, trader akan cenderung memprediksikan bahwa sebuah gap itu harus tertutup. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini ada gap. Nah, kita lihat di sini harganya kan tidak bisa tembus ke atas ya, turun ke bawah, sehingga ini kita bisa anggap sebagai resisten. Ini keesokan harinya kan harganya turun ke bawah dan menutup gap yang pertama ya. Ini di support pertama. Nah, sejauh mana akan turun? Apabila tembus lagi support pertamanya, maka akan
menuju ke support yang kedua. Di sini teman-teman. Nah, apabila ini terus berlanjut, maka support ketiga ada di sini teman-teman, garis trendline di bawah. Dan ternyata saham BSIM ini bisa mantul kembali dari support yang kedua, kemudian bisa terjadi gap up lagi menuju di atas support pertama. Ya, setelah itu dia bisa tembus di resistennya. Demikian teman-teman. Ini strategi gap up. Saya ambil dari resume chart dan grup user HQ saham IDX. Kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, tinggal search saja dengan kata kunci gap di chat grup user ataupun resume chart. Di sana ada beberapa pembahasan. Nah, syarat entry-nya ini terjadi gap up harga dengan volume besar. Yang kedua, candle break resistance atau memenuhi price action. Exitnya kita tentukan target profitnya adalah 2-5% dan stop lossnya di minus 2%. Screenernya bisa kita pakai, yang pertama adalah garis miring skor gap 1, vol ya. Atau yang kedua garis miring skor H1, AC1, gap 1. Selain screener, teman-teman bisa juga menggunakan live alert yang disediakan oleh bot HQ saham IDX. Judul alertnya itu adalah HQ gap up ya. Nah, ini contoh menggunakan screener gap up. Kita ketikkan skor gap 1 vol. Di sini ditampilkan saham DPNS. Kalau kita ketikkan skor H1 AC1 gap 1, ditampilkan beberapa saham. Ya, nanti ini harus dianalisa lagi dengan chartnya. Nah, ini contohnya DPNS tadi ya. Ini ada gap teman-teman. Lalu dia break ininya ya, trend line-nya ya, dengan volume yang besar. Ini mengindikasikan adanya breakaway gap. Nanti kita lihat Senin depan apakah harganya ini akan rally naik ke atas. Nah, untuk memperjelas chartnya, teman-teman bisa menambahkan perintah Z10 ya di belakangnya. Jadi untuk menzooming chartnya apabila chart yang standar kurang jelas. Teman-teman bisa menambahkan juga indikator lainnya. Di sini saya contohkan indikator pixel ya. Di sini terlihat bahwa ketiga pixelnya hijau, menandakan bahwa terpenuhi dengan syarat trading with pixel. Contoh berikutnya ini saham Agar yang dari screening yang kedua ya. Kita lihat di sini ada gap, cuma kecil ya teman-teman, dan volumenya besar. Selain itu, ini ada break trend line-nya juga ya teman-teman, dari downtrend lalu naik dan mencapai di atas garis MA50-nya. Umumnya kalau candle di atas MA50 itu trennya naik ya teman-teman. Nah, karena scoring memakai parameter Heikin AC, maka bisa dilakukan analisa chart Heikin dengan menambah perintah T2 seperti ini teman-teman ya. T2 sehingga nanti candlenya berbeda nih dengan candle yang biasa. Ini candle normal, ini candle Heikin AC. Nah, keunggulan dari Heikin AC ini dapat dengan mudah membaca trennya teman-teman, apakah ini tren naik atau turun. Nah, untuk membaca Heikin AC ini teman-teman bisa melihat video saya yang berjudul strategi Heikin AC sesuai dengan suggestion video di atas ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat kondisi terakhirnya ini adalah bullish reversal ya, terlihat di sini candle hijau dengan wick di atas ya. Contoh yang kedua adalah saham PTIS. Ini candle terakhir juga sudah break trend line-nya ya, dengan volume yang cukup besar. Nah, kita lihat dengan Heikin AC. Di sini juga sama, sudah ada bullish reversal dan di atas MA50-nya. Nah, ini contoh menggunakan live alert untuk gap up.
Teman-teman kalau belum join live alertnya, bisa ketikkan perintah alert join terlebih dahulu ya. Lalu di sini ada penjelasan mengenai live alertnya, bahwa kalau dalam kondisi bullish itu bisa success rate-nya mencapai 72,7%. Sedangkan untuk situasi bearish ini 33,33% ya. Nah, rules-nya kalau kita sebagai trader agresif, teman-teman bisa langsung action buy di alert price. Tapi kalau teman-teman sebagai trader konservatif, bisa saja antri beli ya, 3 fraksi di bawah alert price. Lalu stop loss-nya 5 fraksi di bawah alert price. Nah, ini bisa exit di 5-10 fraksi di atas alert price. Nah, ini live alert yang disediakan oleh bot HQ saham IDX. Teman-teman pilih yang open gap up alert ya. Nah, ini contohnya kalau ada saham yang memenuhi algoritma dari HQ gap up akan muncul. Di sini ada tanggal, ada jamnya ya. Nanti kita bisa analisa dengan chartnya. Misalnya ini contoh Tefas, di sini terjadi gap, ya, muncul alert di jam 9:05, ya, dengan harga terakhirnya di 7.200 pada jam alert ini dimunculkan. Nah, kalau kita lihat di tanggal 12 Agustus, candle Tefas itu close di 6.600. Lalu pada tanggal 13 Agustus ini open di 6650 ya. Berarti ada gap sekitar 0,76%. Kemudian kita lihat di sini ya. Harga tertingginya 7.800. Artinya kita bisa mendapatkan potensi profitnya sekitar 8%. Ini kalau kita mengurangkan harga high dikurangi dengan harga alertnya. Nah, selisihnya itu sekitar 8%. Oke, lalu berikutnya contohnya saham Kani. Di sini ada gap up juga ya, jam 9.13. Ya, terlihat di sini candle di tanggal 12 Agustus itu ditutup di 151. Lalu di tanggal 13 opennya tuh di 161 ya. Ada gap di sini. Muncul di jam 9.13. Nah, kalau kita action beli di 191, kemudian kita jual di harga high 202, maka potensi profitnya ini sekitar 5%. Berikutnya mengenai strategi gap down. Ini syarat entry-nya, ini kalau terjadi kenaikan harga dengan volume besar setelah terjadi gap down harga. Yang kedua, candle break resistance atau memenuhi price action. Exitnya sama, target profit 2-5%, dan stop loss-nya di minus 2%. Untuk screenernya teman-teman bisa pakai skor gap 2 ya. Atau kalau mau menggunakan live alert, teman-teman pilih yang HQ close gap alert ya. Nah, ini contohnya kalau menggunakan screener gap down. Kalau saya cenderung memilih untuk saham-saham yang turunnya itu cukup jauh ya, sampai auto reject bawah, mendekati auto reject bawah, sekitar minus 7%. Ya. Ini dapat masuk ke watchlist, terutama yang tadi ya mengalami penurunan besar atau ARB. Nah, strategi ini bersifat spekulatif ya teman-teman, dan perlu diperhatikan jika ada tanda-tanda reversal yang berpotensi menutup gapnya. Tentunya ini tetap menggunakan money management dan harus disiplin dengan trading plan-nya. Ini analisa chartnya untuk saham PANS. Terlihat di sini ya, ada gap ya. 2 kali gap di sini dan ini belum tertutup. Artinya ini nanti ada potensi akan tertutup di candle berikutnya. Kita tinggal menunggu adanya sinyal reversal. Lalu yang kedua saham kios. Di sini juga ada gap nih, teman-teman. Pernah ada gap ya, gap up. Kemudian sudah tertutup nih di sini. Sudah tertutup. Ya. Lalu ada gap down, sudah tertutup juga dengan candle ini.
Nah, sekarang terjadi gap down lagi, yang ada kemungkinan nanti beberapa hari ke depan bisa tertutup kembali. Jadi teman-teman bisa watchlist saham ini. Contoh berikutnya saham BNBA. Di sini pernah ya sejarahnya ada gap down, lalu berhasil ditutup kembali. Ini juga sama, gap down berhasil ditutup kembali. Nah, apakah nanti ini bisa tertutup kembali? Kita akan lihat di minggu depan ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan live alert juga bisa ya. Jadi nanti teman-teman pilih yang ini, gap close alert ya. Ini contohnya, ada tanggalnya dan ada jamnya ya. Kemudian di sini ada saran pembeliannya dan trading plan-nya, mau stop loss di berapa dan target profitnya di berapa. Nah, ini contohnya untuk saham yellow. Kita lihat di sini jam 9.56 ya. Kalau dari tanggal 12 Agustus, candle yang ini close-nya di 300. Kemudian di tanggal 13 Agustus, candle yang terakhir ini open-nya di 280. Berarti ada gap ya, teman-teman. Nah, alert muncul, setelah ada muncul gap, ada kenaikan harga ya. Kalau teman-teman beli di harga 288 dan jual di high-nya di 354, maka ini profitnya bisa 3% sesuai dengan trading plan-nya ya. 298 dikurangi 288, ini 3%. Kalau teman-teman berhasil menutupnya di 354, ini persentasenya lebih tinggi lagi. Namun tetap diingat ya teman-teman, karena ini adalah fast trading, jadi teman-teman harus tetap disiplin dengan trading plan. Kalau misalnya TP-nya mau di 3%, ya tetap 3%. Karena volatilitas harga saham ini bisa menyebabkan harga bisa turun kembali ya. Kalau tetap tahan tanpa memperhatikan stop loss-nya atau trailing stop-nya, teman-teman malah akan mengalami kerugian yang tadi semulanya untung berbalik menjadi rugi. Jadi ini harus tetap disiplin ya teman-teman. Contoh berikutnya adalah BSIM. Kita lihat di sini jam 9.03 ada alert muncul. Kalau dilihat dari candlenya, tanggal 12 Agustus BSIM ditutup di 1120, sedangkan tanggal 13-nya opennya di 1105. Berarti ada gap ya teman-teman. Dan kemudian ada pergerakan naik. Kalau masuk di 115, ini ternyata di harga paling tingginya pada hari itu ya, tanggal 13 Agustus, dan kemudian turun kembali sehingga di sini tidak berhasil tutup dan terkena stop loss-nya, karena stop loss-nya ini kan di 1087 ya, sedangkan low-nya itu bisa mencapai 1045. Contoh berikutnya lagi yang BNBA. Ini jam 9.06. Kita lihat tanggal 12 Agustus close-nya itu di 1320, dan di tanggal 13 Agustus saat alert muncul itu open-nya di 1250 ya, ada gap ya. Nah, kalau masuk di 1260, maka apabila terjual di 1300, ini sebetulnya masih bisa untung, tapi belum mencapai targetnya di 1304 ya. Dan ternyata ditutup di 1230, masih di atas stop loss-nya. Jadi nanti ini diserahkan kembali ke teman-teman apakah mau langsung TP atau menunggu ya. Kalau saran saya sih langsung TP saja. Oke teman-teman, demikian sharing saya untuk fast trading dengan metode Asis Gagap. Semoga bermanfaat dan mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.